Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anggota grup Dirasat Islamiyah. Puji dan syukur selalu menjadi kata yang terindah untuk mengawali setiap program kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan program ini mengobarkan semangat beramal, memperluas hazanah keilmuan dan meneguhkan keimanan dalam diri kita. Salawat serta salam tentu selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Kaum muslimin, dalam hidup Anda, saya yakin Anda memiliki pengalaman pribadi, pengalaman spiritual dengan urusan doa, bahwa ternyata ketika bekal Anda telah habis, semua orang yang semula Anda harapkan pertolongan dan bantuannya ternyata telah cuci tangan dari Anda, tidak lagi sudi membela Anda. Ketika nalar Anda sudah tumpul, tidak lagi bisa menganalisa, mencari terobosan inovatif untuk bisa menyelesaikan masalah Anda. Ketika semua manusia mengatakan tidak lagi bisa, mereka sudah angkat tangan, tidak bisa untuk membantu Anda. Di saat itulah ketika Anda betul-betul membuka pintu hati Anda, kemudian Anda betul-betul mengetuk pintu Allah SWT, saat itulah Allah kabulkan doa Anda. Dikisahkan dalam banyak kisah orang-orang soleh, bahwa tatkala ia betul-betul telah dalam kondisi terjepit, obat telah habis, harta telah ludes untuk dia gunakan berobat, semua tenaga medis sudah angkat tangan, mengatakan sudah pasrah saja. Hanya menghitung hari, menghitung menit atau detik, menghitung jam. Bahkan dengan yakinnya sebagian dokter mengatakan keluarga Anda ini persiapkan segala kebutuhan untuk mengurus kematiannya, jenazahnya. Sudah tidak ada harapan, hanya menghitung hari saja, menghitung jam saja katanya. Namun tatkala hal itu disadari oleh si penderita penyakit, dia divonis telah akan berakhir dari kehidupan ini. Saat itulah berkobar keimanannya, bahwa yang menentukan kehidupan kematian bukan tenaga medis, bahwa yang mau kuasa memberi kesembuhan bukan manusia, yang memberinya adalah Allah SWT. Maka saat itulah dia betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Dia betul-betul bulatkan keyakinannya bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Tidak ada yang sempit bagi Allah SWT atau mustahil. Tidak ada. Semuanya sangat bisa, sangat mudah bagi Allah SWT. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sejatinya cara Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup berkata kun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Sebagai menutup paparan saya, dikisahkan bahwa di zaman Bani Israel ada seorang penjahat, pembunuh berdarah dingin. Dia telah membunuh 99 orang secara zalim. Namun setelah dia membunuh 99 orang, dia mulai sadar nalurinya sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, sedikit terbuka, sedikit berkobar. Dia ingin membenahi diri, tetapi sudah sekian jauh dia berbuat. Maka dia berusaha mencari seorang pendeta, seorang ahli agama di zaman itu. Bertanya, apakah pintu tobat masih terbuka untuknya? Setelah aku membunuh 99 orang tanpa dosa, tanpa alasan yang dibenarkan, maka si pendeta itu mengatakan, mana ada pintu tobat yang tersisa untukmu setelah engkau membunuh sekian banyak orang dengan tanpa salah. Maka orang tersebut kemudian menggenapkan kejahatannya dengan membunuh pendeta itu sebagai korban ke-100-nya. Kemudian dia datang lagi kepada seorang yang ahli agama. Bertanya, apakah pintu tobat bagiku sudah masih terbuka atau sudah tertutup setelah aku menggenapkan kejahatanku dengan membunuh 100 orang tanpa dosa? Kata beliau, siapakah yang menghalangimu dari pintu tobat? Tetapi
kampung tempat kamu tinggal, negeri tempat kamu tinggal itu qaryatu su, kampung yang buruk, yang jelek. Kalau kamu ingin bertobat, pergilah ke kampung sebelah, kampung yang baik. Maka segera lelaki tersebut bertekad untuk mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Dia berpindah, dia hijrah menuju ke kampung yang dikatakan tadi kampung baik. Di tengah jalan ternyata ajal menjemputnya. Subhanallah. Ketika ajal telah menjemput, malaikat pembawa rahmat dan malaikat azab berselisih. Kenapa? Karena orang ini berada di tengah-tengah antara dua kampung tersebut. Kampung yang jelek dan kampung yang baik. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala perihal orang tersebut. Apakah akan diazab karena dia belum sempurna tobatnya, atau dia akan diampuni karena ternyata dia sudah berusaha sekuat tenaga dia untuk bertobat dan meninggalkan kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi agar dia mendekat sejengkal dari kampung yang baik. Maka kemudian Allah perintahkan lagi malaikat itu untuk mengukur ulang. Didapatkan bahwa orang tersebut meninggal di tempat yang lebih dekat ke Korea, ke kampung yang baik, sejarak 1 jengkal. Maka Allah ampuni dosanya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Karena itu ikhwatul iman, sebesar apapun dosa Anda, sekotor apapun jiwa Anda, selama hayat masih dikandung badan, jangan pernah berputus asa untuk memohon kepada Allah SWT. Agar Allah mensucikan jiwa Anda. Katakan dengan tulus, katakan dengan sungguh-sungguh, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, limpahkanlah ke dalam jiwaku ini kesuciannya. Wa zakkiha anta khairun min zakkiha, bersihkan jiwaku ini. Karena engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah yang menguasai jiwaku dan engkau lah sesembahan jiwaku. Semoga apa yang disampaikan ini membuka hasanah dan wawasan baru bagi kita tentang bagaimana caranya kita bisa memiliki jiwa yang suci, jiwa yang senantiasa khusyuk kepada Rabb-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.